Malam Bu Friska, malam teman-teman. Malam. Malam Bapak Ibu semuanya. Malam, Bu. Malam Bu. Malam Bu. Oke, kita masih menunggu narasumber kita ya, Bapak Ibu. Mohon tunggu sebentar dan mungkin sambil menunggu, Bapak Ibu bisa mengakses e-learning dan di e-learning itu sudah ada materi yang bisa di-download oleh Bapak Ibu untuk materi hari ini gitu. Ya, Bu. Tunggu sebentar ya, Bapak Ibu. Ikong iya lewat, Pak.
Selamat malam, Prof. Selamat malam. Masih di mute. Selamat malam, Pak. Halo, selamat malam. Siapa Malam, aja Pak. ini? Mahasiswa. Malam, Pak. Ada Ya, Pak. ya, ada Malam, Mas Pak. Erik. Ya, oke. Ini saya nggak tahu mana yang mahasiswa, mana yang dosen ini nih. Oke, mohon Bapak Ibu, Mas-Mbak sekalian bisa di turn on semua kameranya. Oke, terima kasih. Aku juga sudah akses start video, Bu. Kenapa, Mas Mervin? Sorry. Aku sudah akses start video gitu, Bu. Oh, oke. Terima kasih. Ya, Oke, kita mulai saja ya, Prof. Oke, silakan. Oke, selamat malam, Prof. Malam. Saya panggilnya Prof. Ucok karena memang Prof. Zainal ini punya nama bekennya adalah Prof. Ucok gitu. Terima kasih sekali atas kehadiran dan waktunya pada malam hari ini di mata kuliah untuk IS Software Management di UMN. Dan mungkin sebelum kita mulai perkuliahan, izinkan saya perkenalkan dulu narasumber kita pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, Prof. Ucok ini sangat terkenal ya kalau di dalam dunia computer science karena beliau ini adalah ketua Aptikom dan juga saat ini selain kalau dulu saya mengenal Prof. Ucok masih ada di Universitas Indonesia dan sekarang Prof. Ucok afiliasinya di Udinus. Begitu ya, Prof. Ucok ya. Betul. Dan Prof. Ucok ini bukan hanya baru sekali untuk di UMN karena beliau pun juga sudah pernah mengisi menjadi keynote speaker di International Conference di Conmedia pada beberapa tahun yang lalu. Gitu. Jadi memang mengenal Prof. Ucok ini ya sudah cukup lama gitu ya, dan senang sekali akhirnya bisa ketemu lagi walaupun secara daring ya, Prof. Ucok. Siap. Dan materi hari ini nanti akan dibawakan oleh Prof. Ucok dan sudah saya taruh di dalam e-learning Bapak, Ibu, Mas, Mbak sekalian. Nanti silakan di-download dan diikuti pemaparan dari Prof. Ucok. Prof. Ucok, apakah saya yang akan share screen atau dari Prof? Saya aja, kalau boleh. Oh, oke. Baik, Prof. Sebentar ya, Prof. Saya set. Silakan, Prof. Oke, saya coba ya. Bisa dilihat? Bisa, Prof. Oke, sip. Kalau gitu, baik. Mulai aja nih, langsung. Iya. Ya, Prof. Oke, baik. Nih deg-degan juga nih. Udah lama nggak ngajar melalui melalui daring, apalagi mahasiswanya baru dikenal. Baik, selamat malam para mahasiswa MMT ya, Magister Manajemen Teknologi. Betul, Mbak Priska? Iya, iya, Prof. Oke, Universitas Multimedia. N-nya apa ya, lupa ya? UMN. Nusantara, Prof. Oh, Nusantara. Oke. Nah, saya dikasih topik judulnya Building Information System. Ini di sesi ke-13. Ya, jadi saya akan coba sesuaikan dengan silabusnya Anda semua yang sudah disusun sangat rapih oleh Mbak Friska. Ya, saya sampai kelabakan untuk menyesuaikan diri karena biasanya acak-acakan, sehingga beralasan untuk mohon maaf
materinya baru, berapa menit yang lalu masih hangat gitu saya bagikan kepada para mahasiswa dan dosen-dosennya. Nah, saya coba mengikuti alur pikir yang disusun di dalam silabusnya mata kuliah ini. Ya, kalau saya lihat lebih dalam lagi, ada 4 subtopics yang diberikan, yaitu Systems as Plan, Organizational Change, kemudian Overview of System Development, kemudian yang ketiga Alternative System Building Approaches, dan yang keempat Application Development for the Digital Firm. Nah, ini juga saya petakan seperti yang tertulis di dalam silabusnya kalian. Ini bagus sekali. Ada capaian pembelajaran 1 sampai 6. Nah, sehingga materi saya coba sebisa mungkin supaya map ke dalam kerangka pikir yang disusun oleh Mbak Friska ini. Walaupun Mbak Friska nggak menjelaskan kepada saya mesti bagaimana ini, begitu. Jadi saya ini nebak-nebak, ya. Sehingga nantinya di dalam perkuliahan, kalau sekiranya ada pertanyaan, ya boleh disela, ya. Cuma nggak kelihatan di sini nih. Oke. Lihat nanti bisa disela di chat, ya. Jadi diposting saja di chat, oke? Nggak usah ragu-ragu, Ya, nggak usah Pak. malu-malu. Ya, saya lebih suka kita diskusi karena materinya bisa dibaca. Nah, kita masuk ke tahapan yang pertama, Systems as Plan Organizational Change, ya. Nah, saya mulai nih. Ya, apa sih sebenarnya driving force yang membuat suatu organisasi berubah? Ya, sehingga perubahan itu nantinya berdampak kepada berbagai macam hal, yang salah satunya itu adalah sistem informasi. Oh ya, sebelum saya lanjut, ini sampai jam berapa Mbak Friska? Sampai jam 8, Prof. Oh, oke, 1,5 jam ya, baik. Iya, Prof. Nah, mungkin lewat-lewat dikit kali ya, kalau banyak pertanyaannya. Baik, Prof. Ya, betul. Atau cepat sebelum jam 8 kalau nggak ada pertanyaan. Nah, jadi suka tidak suka, ya mau tidak mau, lingkungan kita itu didrive oleh yang namanya teknologi revolusi industri 4.0. Nah, yang lebih dominan itu ada 8 jenis teknologinya, yang satu sama lain itu terkait. Ya, itu satu. Nah, yang kedua, nah ini dia. Dengan lahirnya teknologi revolusi industri 4.0, kita yang dituntut berubah belum juga berubah, maka datang ya perubahan yang kedua, pemaksaan perubahan yang kedua, namanya COVID-19, yaitu merubah kita cara belajar mengajar, cara bekerja, ya cara berbuat apapun, ya sehingga dengan adanya COVID-19 ini nyambung dengan teknologi revolusi 4.0, ya kita itu dipaksa untuk berubah. Nah, untuk berubah ini salah satunya adalah ya meninggalkan strategi yang semula kita susun sudah nggak relevan lagi. Yang mesti kita ciptakan yang baru. Ya, walaupun COVID-19 nanti berlalu, kita akan masuk ke dalam situasi yang baru atau new normal. Ini banyak juga saya mendapat pertanyaan karena Mas Menteri kita bilang bulan Januari sudah boleh tatap muka lagi. Ya, kalau tatap muka lagi kita tetap mempertahankan atau kembali kepada yang lama, berarti kita orang yang rugi. Ya, apa gunanya kita berupaya selama setahun ini menyesuaikan diri karena memang itulah tuntutan zaman. Oke. Nah, di dalam pendidikan misalnya, kita lihat landscape perubahannya itu, ya misalnya pendidikan kita lebih adaptif, lebih fleksibel, lebih agile. Nah ini contohnya ini, kan kita agile, fleksibel, adaptif, mungkin ada di antara para mahasiswa yang mengikutinya masih di perjalanan, sambil menghidupkan handphonenya. Atau mungkin ada yang terutama yang mematikan videonya, ya dia sambil mendengarkan, mungkin dia mengerjakan urusan-urusan rumah tangganya dan sebagainya. Jadi ini merupakan suatu bentuk perubahan yang tanpa kita sadari, sebenarnya begitulah nanti adanya kehidupan kita manakala teknologi yang tadi disebutkan tersebut ya sudah
berada sepenuhnya di sekeliling kita. Nah, tidak cukup hanya pendidikan, contohnya cara bekerja, ya terutama nih untuk mahasiswa nantinya, mahasiswa terutama generasi milenial maupun generasi Z, ya orang pergi ke kantor itu sudah nggak model lagi, ya kantornya ya di mana saja, antara dia pergi main, dia pergi kerja, dia pergi ketemu orang, nggak ada bedanya, ya di mana saja, kapan saja, bagaimana saja. Begitu juga jam. Ya, kita bisa rapat kapan saja, ya dengan kondisi seperti apa, ya tentunya ada syarat-syarat, misalnya koneksi internetnya tersedia dan sebagainya. Ya, cara orang bekerja berubah, cara orang berinteraksi berubah. Nah, yang lebih seru lagi sebenarnya cara berbisnis yang berubah. Ya, dengan kalimat yang sederhana, ya ini mungkin udah sering kita dengar bahwa bisnis ke depannya itu tidak lagi seperti bisnis secara tradisional. Yang tradisional itu kita beli sesuatu, katakanlah harganya Rp100, bagaimana caranya kita jual 150 supaya untung. Nah, ke depannya ini malah kita berbisnis sesuatu tanpa harus memiliki sesuatu tersebut. Ya, kita kasih contoh. Pebisnis terbesar di bidang transportasi, ya dia tidak punya satupun armada transportasi, itu yang namanya Uber. Kemudian apalagi contohnya, ya pebisnis terkaya ya di dunia perhotelan, tidak satupun dia punya hotel. Siapa dia? Airbnb, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, nah jadi pola-pola seperti ini yang namanya external driving force, ya itu berpengaruh terhadap setiap organisasi. Ya, setiap organisasi dan sesuai juga dengan sejarahnya, terutama nanti kaitannya dengan sistem informasi, ya sistem informasi itu juga terus berkembang. Ini kira-kira ilustrasi perkembangan sistem informasi. Dari tahun 60-an sampai tahun 2000-an, sampai sekarang ini tahun 2020-an, itu berubah terus, tapi perubahannya itu bukan berarti menghilangkan fungsi sistem informasi tersebut, tapi membuat sistem informasi tersebut semakin powerful, ya, semakin powerful. Nah, kita lihat apa sebenarnya yang kita lihat di sini. Nah, apa sebenarnya yang dituntut perubahan terhadap organisasi? Jadi, external driving force di dalam organisasi juga berubah, karena inilah yang nantinya menjadi landasan kita menyusun atau merumuskan sistem informasi apa yang sesuai untuk organisasi kita. Nah, yang dituntut untuk berubah itu adalah mindset and culture. Jadi saya tadi ditanya sama Mbak Friska, mau mulai sekarang apa tidak? Saya bilang, kenapa? Oh, masih ada mahasiswa yang belum ikutan. Mungkin masih di jalan dan sebagainya. Nah, ini mungkin mindsetnya seperti yang sebelumnya, bahwa kalau kuliah itu harus masuk ke dalam kelas. Ya, padahal sambil jalan pun dia kantongin handphonenya, connect dia ke Zoom, ya walaupun ribut itu pasang earphone, dia bisa mendengarkan perkuliahan saya ini, ya. Nah, bisakah kita tanpa kita sadari tadi dituntut untuk berubah, mau berubah? Ini yang paling sulit. Ini pula nanti yang menjadi hambatan utama kita, bagaimana kita membangun sistem informasi, ya terutama di Indonesia ini. Ya, kita masih dominan menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih ke arah itu tadi, mindset dan culture kita tidak berubah. Oke. Nah, tantangannya apa? Information System for Industry 4.0. Artinya semua organisasi memang suka tidak suka, mau tidak mau, dipaksa ya tanda kutip melakukan transformasi digital namanya, termasuk manusia di dalamnya. Nah, apa sebenarnya Information System for Industry 4.0 ini? Ya, ini merupakan sistem informasi yang kita kembangkan nantinya itu heavily relies, ya sangat tergantung kepada interconnectivity, automation, machine learning, real time data, big data, Internet of Things, and blockchain teknologi dan seterusnya. Ya, kalaupun nggak seluruhnya, mungkin ada beberapa kombinasi. Nah, ini ya akan merombak
cara berpikir kita mengembangkan sistem informasi nantinya. Walaupun saya akan tunjukkan theoretical foundation dari pengembangan sistem informasi tersebut remain the same. Ya, theoretical foundation-nya remain the same, but the technology, the behaviors, ya, the activities change, and the change is significant. Ya, ada perubahan itu sangat-sangat signifikan. Nah, kalau kita lihat lagi lebih dalam di sini, misalnya ini dia yang saya bilang bahwa sampai saat ini apapun sistem informasi yang kita bangun lebih kurang mengikuti siklus yang selama ini kita lakukan, mulai dari perencanaan, analisis, desain, implementasi. Jadi yang namanya padi itu tidak berubah. Ya, cuman di dalamnya banyak perubahan-perubahan karena apa? Teknik, metode, ya, proses, prosedurnya itu yang berubah. Tapi tahapan-tahapannya tuh, kerangka berpikirnya lebih kurang sama. Ya, seperti yang saya tunjukkan di sini. Project initiation, ya, ini kita mau mulai project, kita identification problemnya, peluangnya, fenomenanya, kita dapatkan list of problems, opportunity, system request, kita buat project plan. Kemudian kita propose solusinya. Kita kembangkan detail solutionnya, ini documentation-nya ya, kalau kita membuat suatu project pengembangan sistem informasi, dokumentasinya itu lebih kurang isinya seperti yang kolom terakhir ini. Ada project plan, ada proposed solutions, ada detailed specification of proposed information system, ada new information system, change management, operation and maintenance. Lebih kurang masih sama yang seperti itu. Ya, nah makanya kita mesti kuasai dulu dasar-dasar teknik, metode, teori dari pengembangan sistem informasi yang dibalik ini ya, dibalik dari slide ini itu lebih kompleks dari apa yang hanya ditampilkan di slide ini ya. Misalnya bagaimana kita mengidentify problems? Apakah kita duduk-duduk bermenung problemnya akan datang? Ya, tidak ya. Ada teknik, metode, prosedur, proses yang mesti kita lakukan. Kemudian bagaimana kita menganalisa kalau problemsnya sudah ada, sudah terdaftar, bagaimana kita menganalisanya? Teknik, metode apa yang kita gunakan? Nah, inilah yang membedakan kita membangun suatu sistem informasi secara apa istilahnya memenuhi kaedah-kaedah ilmiah ya dibandingkan dengan orang membangun sistem informasi dengan cara-cara ad hoc namanya. Ya dengan cara-cara ya karena dia berpengalaman dia kerjakan begitu. Padahal belum tentu apa yang dia kerjakan itu punya strong basis ya, punya landasan yang kuat. Nah, kita ingin membangun suatu sistem informasi yang punya landasan yang kuat sehingga ke depannya kalau berkembang tidak perlu kita runtuhkan bangunannya. Ya, jadi membangun sistem informasi ini seperti kita membangun rumah sebenarnya. Kita bangun dulu, kita gambar dulu arsiteknya, ya kemudian kita definisikan apa yang ada di dalam komponen arsitek itu, mana ruang tamu, mana ruang tidur, mana dapur, mana pintu masuk, pintu keluar, jendela segala macam. Kita pastikan itu. Dan dari mana kita dapatkan? Ya karena dibutuhkan seperti itu oleh si penggunanya nanti, si ownernya. Siapa penggunanya? Ya organisasi yang bersangkutan. Oke. Nah, kemudian kita lihat dari tahapan pertama, ya kita ingin membangun atau kita akan membangun sistem informasi, sudah mesti kita rumuskan, kita dokumentasikan dia ke dalam yang namanya project plan documentation. Banyak pertanyaan di sini, ya, cuman karena waktu, jadi saya ambil yang kulit-kulitnya saja. Sebagai contoh, kalau kita encounter suatu clients, ya, potential clients, dia ingin organisasinya dikembangkan, dibangunkan suatu sistem informasi, ya. Pada saat yang bersamaan dia tanya ke kita, berapa kira-kira biayanya? Nah, bagaimana kita bisa menghitung biayanya kalau kita nggak terbiasa
dengan teknik, metode, dan prosedur, alur pikir yang bisa segera kita mengatakan, oke, biayanya kira-kira sekian. Ya, kalau kita bilang nanti, oh tunggu dulu deh sebulan saya hitung dulu gini, ya mungkin orang lain akan mengambil kesempatan tersebut. Nah, itu semuanya tertuang di dalam project plan yang terdiri dari ada nih apa project overview-nya, yang berarti mau ngerjakan apa, project organization-nya, siapa saja yang terlibat di dalamnya, bagaimana managerial proses, technical proses, project evaluation. Ya, sehingga kita gambarkan kira-kira project plan-nya itu seperti ini, setuju, kita kontrak, kita jalankan. Nah, kemudian tidak cukup hanya seperti itu, ya, kita benar-benar harus pegang penuh bahwa metode, teknik, instrumen yang kita pakai harus bisa kita pertanggungjawabkan, ya. Misalnya, kalau kita mengobservasi, oke, kita tertarik nih mengerjakannya, kita punya kapasitas. Ya, lalu bagaimana kita mendapatkan gambaran sebesar apa kompleksitas permasalahan yang dia inginkan tersebut? Kita datang ke kantornya, kita lihat organisasinya, ya, yang namanya observation. Lalu apa pegangan kita yang mengatakan bahwa hasil observasi saya ini ilmiah, accountable, reliable, dan bisa digunakan nantinya untuk analisis-analisis lanjutan. Nah, ini yang saya bilang mulai kita menyinggung ada teknik, metode, instrumen di belakang itu yang bisa kita pertanggungjawabkan, ya. Apakah kita membuat checklist, kemudian di dalam checklist itu tuh ada strukturnya, mana yang infrastructure, mana yang application, mana yang data, mana yang policy, mana yang human resources, ya. Kemudian juga untuk interview, kita susun dulu pertanyaannya. Karena mungkin ada 3 atau 5 kategori kelompok manusia yang kita akan interview. Pimpinan, pimpinan menengah, para pegawai, tenaga honorer, dan sebagainya. Jadi beda-beda questions-nya. Dan mesti kita uji cobakan dulu question-nya itu, pertanyaannya itu reliable apa tidak, sesuai nggak atau valid apa tidak, ya, dan seterusnya. Begitu juga kalau kita mau survei, ya, namanya question, kita membuat questionnaire. Apa yang kita tanyakan di dalam question? Apa bedanya interview dengan survei misalnya, atau questionnaire, membagikan questionnaire, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, intinya pesannya di sini, mulai dari day one kita mengerjakan pengembangan sistem informasi itu, ya kita sudah mesti mempertanggungjawabkan langkah-langkah yang kita gunakan, dan semuanya harus ada referensinya, bukan datang dari kita. Boleh kita menciptakan sesuatu, tapi tetap ada dasarnya. Ya, itulah yang namanya kaedah-kaedah ilmiah, dan itulah yang namanya kegiatan yang metodologis. Oke. Nah, project plan, ya kira-kira bentuknya seperti ini. Ya, kita membuat Gantt chart. Dapat kontak, dia tanya berapa lama, ya gimana kita nebaknya berapa lama proyek itu mau selesai. Ini nggak bisa ditunda-tunda, ini cepat mesti kita buat, ya supaya mereka dapat gambaran, oh oke, dalam 20 minggu sistemnya jadi, ya, dan seterusnya. Nah, seringkali kita paling membuatnya seperti yang tertera di sini, ya. Belum sampai kita menghitung berapa cost-nya. Bagaimana kita menghitung man days, man weeks, man months, orang yang terlibat di dalamnya. Ya. Nah, siapa yang mengerjakan apa? Yang ujung-ujungnya nanti, ya kita bisa menjadikan dasar ini semua yang namanya cost benefit analysis. Ya. Nah, itu ilmu tersendiri, ya, menghitung cost benefit analysis, atau biasa juga kita sebut feasibility study, dari layak apa tidaknya proyek itu dilanjutkan, go or not go. Oke. Nah, selesai satu subtopik. Nah, di setiap akhir subtopik sini saya kasih nih pemanasan kepada para mahasiswa, pertanyaan. Ya, pertanyaannya lebih kurang, nggak usah dijawab sekarang gitu, ya, nanti biar Mbak Priska yang ini meneruskannya,
Tapi kalau ada yang bertanya kita diskusikan ya. Tapi bukan jawaban dari pertanyaan ini gitu ya. Tapi bisa member-member ya nanti kalau dipahami kira-kira inti dari subtopik yang saya sampaikan tadi ada 3, bagaimana teknologi industri 4.0 merubah bentuk suatu organisasi ya. Ini bahasa Inggrisnya banyak yang salah nih karena buatnya buru-buru ya. How does it impact the information system? What are the underlying theory of techniques ya or methods ya dari data collection. Ya, what are the purpose of making project plan? Ya, silakan nanti didiskusikan. Nah, kita terus nih, kelihatannya belum ada yang bertanya atau sudah ada nih. Coba cek. Aku ada Pak, 2. Oke, siap. Sebelum saya lanjut, ini kok dia direct ya? Aku nanyanya tuh yang tadi yang waktu yang how does the industry 4.0 change gitu. Jadi kayak tadinya tuh yang Prof bilang itu yang Januari entah itu kan si Prof Nadim kan itu ya ngegasinnya tuh bahwa sekolah akan dibuka lagi ya gitu ke tatap muka ya. Ya. Nah, apakah nantinya itu metodenya tuh diubah menjadi hybrid atau tetap menjadi online saja Pak gitu? Oke. Itu. Ya, nanti kita lihat kesesuaian antara situasi kita ya dengan yang selama ini kita udah lakukan. Mungkin kalau menurut hemat saya hybrid lebih sesuai. Ya, nah kita lihat ini ada beberapa pertanyaan, cuman ada yang direct message nggak apa-apa lah. Ini kalau bisa buat di everyone supaya yang lain bisa baca. Kemudian tadi Mervin yang tanya ya 1 Januari 2021. Satu lagi Pak ada 2. Ya, menegaskan bahwa nanti sekolah akan kembali ke bentuk tatap muka. Apakah metode pembelajaran menjadi hybrid atau tetap full online? Mungkin cenderungnya itu blended learning ya, blended learning dan flip classroom namanya. Ya. Iya betul Pak. Kenapa seperti itu? Karena ya teknologi ini ke depannya ya memaksa kita untuk mesti seperti itu. Ya, dan juga skill set yang dibutuhkan, kita harus terbiasa dengan flip classroom tersebut. Ya, bioskop film sudah dibuka ya bioskop. Itu Pak yang nomor 2 Pak itu kembali ke site yang awal-awal Pak sebenarnya Pak. Itu ada sinema itu X-nya itu 0 gitu Pak. Tapi ternyata aku melihat di beberapa berita gitu bioskop sudah kembali dibuka gitu ya. Nah, apakah omset penghasilannya itu yang bioskop film online itu tetap naik atau mungkin akan menurun gitu karena bioskop kembali dibuka gitu bentuk fisik gitu Pak? Ya, banyak orang salah antisipasi dengan adanya Netflix ya seolah-olah bioskop akan tutup ya karena orang bisa menonton sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah, ternyata kan tidak. Orang pergi nonton itu bukan mungkin hanya melihat filmnya saja, tapi jalan-jalannya. Nah, hal-hal yang seperti ini nanti menjadi users requirement yang kita coba capture dalam membangun sistem informasi, contohnya dalam apa yang Mervin tanyakan ini, ya melihat apa preferences atau kesukaan dari si customer itu, sehingga nanti dari situ kita bangun sistem informasinya yang customer oriented. Nah, kira-kira begitu. Oke Pak, makasih Mervin nanti nanyanya ke umum saja, dengan direct supaya yang lain bisa membaca. To everyone, oke? Iya Pak. Oke, saya lanjut. Nah, silakan yang lain juga boleh bertanya ya, jadi jangan malu-malu, malu-maluin saja nggak apa-apa. Oke, saya lanjut untuk ke subtopik nomor 2, namanya overview of system development. Wah, ini topiknya ini sebenarnya ini topik 1 semester ini dikasih Mbak Friska dalam waktu 1,5 jam. Semua atau memang di minggu ke-13 itu sebenarnya wrap up dari minggu pertama atau sesi pertama sampai ke-12 ya. Oke lah. Overview of the system development. Kita lihat. Ini. Oke. Nah, seperti saya bilang tadi bahwa information system development life cycle itu remain the same. Ya, garis besarnya sama, nggak berubah. Orang merencanakan, sebelum merencanakan mungkin orang juga punya keinginan,
kemudian dari situ oke, rencananya lanjut ke tahapan analisis, oke, tahapan analisisnya lanjut ke desain, oke, tahapan desainnya lanjut ke implementasi, bahkan ada tambahan lagi diimplementasikan, berjalan, kemudian dievaluasi. Jadi tahapan-tahapan itu framework-nya tidak berubah. Ya, cuman kalau kita dive in lebih dalam lagi, maka akan ketemu berbagai macam teknik, metode yang baru, ya, kemudian juga bahkan proses prosedur yang baru yang memang menuntut kita untuk berubah. Ya, seperti ditanya Mervin tadi mengenai Netflix, bioskop. Ya, bagaimana kita dengan cepat bisa menangkap kebutuhan si customer agar sistem kita bisa merespon nantinya, jangankan sebelum ditanya, ya, sebelum datang pun, sebelum bertanya pun, customer itu sudah tahu apa yang dia inginkan, sudah dapat apa yang dia inginkan. Nah, ini yang namanya customer oriented, ya. Banyak sekali bentuk-bentuk konkret yang sudah dilakukan orang. Ya, salah satu contohnya itu misalnya kita punya restoran, belum masuk orang itu, ya, ada tamu misalnya, pelanggan datang, keluar dari mobilnya, ya, kita sapa di pintu masuk, halo Mbak Friska, apa kabar? Udah 3 bulan loh Mbak Friska nggak datang ke restoran kami. Nah, dari mana si pelayan itu tahu seperti itu? Oh, ternyata waktu di parkiran ada CCTV, CCTV-nya menangkap siapapun calon pelanggan yang mau datang ke restoran itu, kemudian di-push kepada servernya, dilakukan image processing yang menandai bahwa ini pelanggan yang pernah datang 3 bulan yang lalu, ya, bahkan lebih lanjut lagi, bisa ditanyakan, wah Mbak Friska nih, kebetulan kesukaannya ada loh malam ini, misalnya sup buntut kita nih baru fresh gini, ya, yang namanya pelanggan atau customer itu semakin tersanjung. Ya, ini yang namanya customer oriented, dan ini sistem informasi yang terintegrasi dengan kemajuan teknologi yang saya bilang tadi. Ya, ada sensor, ya, ada kamera, disambungkan dengan IoT, IoT disambungkan ke server, di server di situ sudah ada algoritma untuk pattern matching, ya, image processing, kemudian disandingkan dengan profile si customer, dapat karakteristik dari si customer itu, dijadikan sebagai bahan untuk menyapa dengan ramah, dengan santun, sehingga orang tersanjung. Ya, semenjak itu nggak mau lagi kita pindah ke restoran yang lain. Nah, hal-hal yang seperti inilah sebenarnya yang akan menjadi tantangan kita ke depan, yang kalau nggak kita kembangkan di lingkungan kita, orang lain yang mengembangkan. Yang lebih celaka lagi, orang lain mengembangkan itu dia tidak di Indonesia, tapi aplikasinya, layanannya, semuanya bisa kita dapatkan di Indonesia. Nah, ini juga tantangan bagi kita semuanya, bahwa sudah banyak sekali coupling-coupling pengembangan sistem informasi ini nggak menjadi porsi kita lagi. Ya, ini bukan untuk mendiscourage para mahasiswa belajar pengembangan sistem informasi, ya, tapi sebenarnya masih ada peluang-peluang yang tentunya yang tidak tertarik mungkin oleh pengusaha-pengusaha besar untuk menangkapnya, yaitu UMKM. Ya, nah, cuman bagaimana sistem informasi UMKM? Sementara UMKM itu sendiri umumnya kemampuan finansialnya lemah. Nah, ini ya yang penelitiannya Mbak Vika itu, kita bagaimana menyediakan automatic application untuk berbagai macam UMKM dengan cepat, ya, sehingga apa yang berupa service oriented, ya, jadi application as a service. Nah, itu ya saya mau tekankan, pola pikirnya nggak usah ragu-ragu, theoretical foundation masih pakai padi itu gitu. Nah, cuman di dalamnya tentunya banyak improvisasi. Nah, kemudian, nah ini saya tunjukkan planning. Ya, di planning Anda mesti, kalau ditanya kenapa mau membuat sistem informasi ini, harus ada argumentasinya. Nah, argumentasi ini nih harusnya ilmiah. Tidak bisa kita katakan, wah pokoknya saya mau sistem ini dipasang. Ya, saya mau sistem customer relationship tadi dipasang. Padahal customernya yang datang cuma 3 orang per minggu. Ya, sebulan 10 orang. Bisa jadi ongkos investasinya jauh
melebihi pemasukan, nggak visible dia. Nah, untuk itu setiap tahapan ini yang perlu saya garis bawahi lagi bisa menjadi buku, bisa menjadi paper, karena di belakangnya itu tuh banyak teknik metode yang baik kuantitatif dan kualitatif ataupun kombinasinya bisa kita gunakan. Ya, oke. Nah, ini yang saya bilang, saya revisit kembali setelah saya di bagian subbab 1 bahwa apapun yang kita kerjakan more or less ya, supaya kita tidak ragu, supaya tidak bimbang, ya more or less sama dengan teori-teori yang sudah digunakan selama ini. Oke. Nah, ini saya lupa membuat pertanyaannya, nggak apa-apa. Kita masuk ke tahapan ketiga. Nah, ini lebih seru lagi ini. Ya, alternative system building approach. Nah, dari literatur, ya ini juga saya pernah mengajar, bahwa pada dasarnya ini yang paling bagus saya lihat. Ini suatu artikel yang sering saya sitir, dan semenjak itu boleh dikatakan nggak ada lagi nih yang mirip-mirip seperti ini. Dia membuat klasifikasi metodologi pengembangan sistem informasi ya di tahun 2000. Nah, kita tidak terpaku dengan berbagai macam metodologi yang ada di sini, tapi pesannya dari gambar ini adalah bahwa metodologi tersebut memang satu sama lain bisa berbeda, walaupun ada tahapan-tahapannya mungkin yang sama. Itu yang perlu kita pegang. Nah, kenapa dia berbeda? Karena nature tempat dia diimplementasikan belum tentu juga sama. Ya, jadi ada yang berbasis organisasi, ada yang berbasis teknologi, atau cenderung heavy on teknologi, cenderung heavy on organization, cenderung heavy on the peoples, macam-macam filosofinya. Ya, bahkan di beberapa negara metodologi ini sudah menjadi bagian dari kekuatan hukum. Ya, mereka percaya betul suatu metodologi sehingga kalau ada proyek pengembangan sistem informasi harus pakai metodologi tersebut supaya lebih mudah dipantau, lebih mudah dimonitor, dan lebih mudah dievaluasi ya, sehingga kalau ada yang kurang pas mudah dikoreksi sebelum proyek itu tuh berakhir. Nah, ini contoh berbagai macam alternatif cara membangun sistem informasi ya, methodologically. Nah, di dalam metodologi itu ada metode, ada teknik, ada proses, ada prosedur, ada tools, ada data, ada people ya, dan seterusnya. Ya, semua sub-sub komponen tadi akan bisa menjadikan suatu metodologi tidak sama dengan metodologi yang lain ya. Nah, gunanya metodologi ini nih untuk menjamin langkah-langkah kita yang kita kerjakan itu namanya accountable ya, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, saya ambil contoh, salah satunya Stratis. Ya, kalau kita lihat tahapannya, initial study, detail study, defining and designing alternative solution, physical design. Ya, kalau kita lihat di belakangnya ini, initial study, it is a planning, more or less. Detail study, it is an analysis, more or less. Ya, defining and designing, it is a design. Physical design, it is an implementation. Ya, jadi sama, lebih kurang ada padanan-padanannya. Cuman ada yang membedakan mereka kalau kita lihat lebih dalam lagi. Ya, cuman di sini kan kita terbatas waktunya. Saya hanya mau mengasih tahu kepada para mahasiswa tidak satu jalan ke Roma. Nah, itu mungkin filosofinya ya. Anda mau dari utara, dari selatan, dari timur, dari barat daya, monggo silahkan. Yang penting kita sampai kepada tujuan. Nah, peganglah filosofi tadi, tidak satu jalan ke Roma. Mau pakai Stratis, ada. Mau pakai SSADM, ada. Ya. Mau pakai Merais, ini Meris ya, Meris ini dari Prancis, ya, ada sama. Ini bahkan Meris ini dia melibatkan strategic planning di dalamnya, ya. Menarik sekali. Nah, lalu bisakah kita membuat metodologi baru? Oh, bisa. Cuman kalau menggunakan itu di dalam suatu mempublikasikannya, kita mesti review dulu berbagai macam metodologi yang ada ini gitu ya, apa kelemahan kelebihannya dan di mana kita berkontribusi ya. Nah, pola-pola berpikir seperti yang saya sampaikan ini berlaku untuk yang lain-lain juga ya.
Oke. Nah, ini contohnya. Kita sering sekali ketukar-tukar antara metodologi, teknik, metode. Ya, sering ketukar-tukar. Nah, misalnya kita lihat di sini, ya, ini salah satu siklus yang namanya prototyping model. Nah, prototyping tadi namanya teknik, tapi di dalam teknik itu ada beberapa tahapan-tahapan yang mirip dengan metodologi, ya. Nah, jangan lupa bahwa ini digunakan, contoh seperti ini digunakan untuk seringkali untuk software development ketimbang information system development. Nah, bingung lagi kita, apa sih bedanya information system development dengan software development? Nah, ini yang nanti menjadi pertanyaan saya, ya, sehingga kita benar-benar tidak ragu lagi untuk melangkah manakala kita membangun suatu sistem informasi atau kita membuat suatu software, ya. Nah, kita lihat di sini, nih, oke, satu. Oh, saya nggak mencantumkan, ada lagi misalnya extreme programming. Nah, extreme programming itu untuk developing a software, ya. Jadi programming untuk software. Yang mana siklusnya mirip-mirip dengan siklus information system. Nah, makanya yang namanya SDLC, System Development Life Cycle, untuk di software namanya Software Development Life Cycle. Nah, ini mudah-mudahan bisa memperjelas, ya, pandangan mahasiswa. Yang satu System Development Life Cycle, yang kedua Software Development Life Cycle. Langkahnya mungkin ada yang sama, tapi bedanya kalau System Development Life Cycle untuk sistem informasi ini akan melekat ke organisasi-organisasi tertentu. Misalnya kalau kita membuat MATLAB, nggak perlu ada pengguna suatu organisasi yang solid, ya, untuk menggunakan itu siapa saja, ya, namanya software MATLAB. Tapi kalau kita mengatakan bahwa kita membangun sistem inventory siapa? Ya, inventory suatu organisasi, ya, suatu entitas yang menggunakan sistem inventory itu well defined, ya. Misalnya sistem informasi finance untuk siapa? Suatu finance di suatu organisasi belum tentu sama dengan finance di tempat lain, gitu, ya. Jadi sementara kalau kita buat software satu untuk semuanya, MATLAB kan untuk semuanya, mau digunakan untuk apa, ya MATLAB ininya, ya. Ini contoh, ya, supaya kita nggak bingung apa yang dimaksud dengan System Development Life Cycle dan Software Development Life Cycle. Ada question, how do you differentiate methodology of information system development versus technique method used in the information system development? Ini untuk meyakinkan kita, jangan rancu, ya, jangan terbalik-balik, jangan ketukar-tukar. Does information system development the same with the software development system, software development? Ya, kalau iya, kenapa? Kalau beda, kenapa? Itu di pertanyaan yang ketiga. Ya, pertanyaan gampang-gampang aja kok. Ya, ini mudah-mudahan bisa membantu mahasiswa. Oke. Nah, ini contohnya nih. Ini teknik extreme programming. Untuk apa sebenarnya? Bukan untuk information system development, tapi software development. Nah, kalau ada di dalam sistem information kita itu menggunakan software, ya be it, gitu, ya. Ada lagi nanti cara-cara untuk mengembangkannya. Ini hanya beberapa contoh yang sering membingungkan kita, sehingga kadang-kadang kita berdebat habis-habisan, kerjaannya sendiri tidak jadi-jadi, ya. Padahal sudah jelas dari literatur, dari teori, dan sebagainya. Oke, nah, saya ingin bertanya nih sama Anda semua. Ya, kalau kita mengembangkan suatu sistem informasi, ini yang grafik warna biru, ya, itu effortnya di awal-awal sangat-sangat berat, ya, effortnya, ya, sangat nih. Kalau kita lihat di grafiknya nih naik itu, tapi nanti kalau sudah mendekati desain dan implementasi nggak banyak effortnya, bahkan nanti ada sistemnya tinggal beli saja, ya. Nah, pada saat yang bersamaan, lihat nih yang warna merah nih. Waktu effort kita berdiskusi, berdebat, berjam-jam untuk menganalisa kebutuhan si pengguna,
Ya mungkin manusia itu tuh nggak banyak duitnya. Tapi begitu kita sudah memutuskan desain, kita sudah memutuskan teknologi apa yang kita pakai, ya uang yang keluar itu tuh tinggi ini. Nah, apa pesan dari dua grafik ini? Kira-kira, ya, oke, ada nggak yang bisa menjawab apa pesan atau makna dari dua grafik ini nih? Satu yang biru versus yang merah. Kira-kira apa pesannya? Ini pertanyaan doktoral nih memang ya, jadi nggak apa-apa untuk melatih intelektualnya mahasiswa. Ada yang berani coba jawab? Boleh, bisa jawab kan mereka kan? Bisa, Prof. Nah, ada nggak yang bisa menjawab? Apa kira-kira pesan? Ya, nggak ada salah benarnya. Ayo. Ya, mau coba, Prof. Mungkin. Siap, silakan. Ya, saya Widi, Prof. Ya. Mungkin karena di fase desain dan implementation itu akan jauh lebih banyak trial dan error, sehingga cost-nya juga tinggi. Belum nanti kalau misalkan berhasil pun ada cost untuk produksi dan instalasinya. Mungkin ya, Prof. Oke. Itu mungkin saya. Ya, good try, Mas Widi. Ada lagi yang lain? Mungkin saya, Prof. Ya, silakan. Kalau saya melihat di awal-awal emang kebutuhan sumber daya manusianya yang kemudian yang banyak dibutuhkan kalau saya lihat di sini ya, Prof. Oke. Oke. Itu, iya itu. Good. Oke. Ada lagi yang lain? Saya, Prof. Oke, agak keras. Ya, ketika di tahap desain itu akhirnya penentuan antara cost dan istilahnya diskusi itu apa sih? Ada titik temunya di situ, di mana project itu bakal dijalankan atau istilahnya ya sekedar planning kayak gitu. Oke. Terima kasih Mbak Ratu. Sama-sama, Prof. Masih ada lagi yang lain? Immanuel mau nyoba? Ya, Pak. Oke, monggo silakan. Ya, mungkin hampir sama dengan teman-teman yang lainnya ya. Mungkin kalau dalam fase identifikasi dan analisis itu lebih ke pengumpulan data. Jadi mungkin dari user yang mau disolusikan masalahnya, nyari masalahnya apa. Nah, setelah nanti desain dan implementasi ini lebih ke kalau yang mungkin yang tadi Prof bilang, bahkan mungkin ada yang tinggal beli aja softwarenya begitu. Jadi ya kalau beli pasti cost-nya pasti akan jauh lebih besar daripada problem identifikasi tadi. Kalau lebih besar apa kira-kira lebih lanjut konsekuensinya, Immanuel? Kalau cost-nya lebih besar gitu maksudnya, Prof? Iya. Konsekuensinya ya mungkin effortnya berupa dana ya, Prof. Oke, jadi kalau saya simpulkan ini, kalian ini belum pernah satupun mengembangkan sistem informasi. Ya. Ya, tapi di sisi lain, ya inilah dia mahasiswa sangat textbook oriented. Yang apa yang kalian jawab itu kalau dari sisi textbook benar. Nah, kita lihat ini konteksnya terutama di lingkungan kita di Indonesia. Apakah, nah ini pertanyaan saya nih ya, ini mungkin agak menggelitik nih. Apakah ini terlepas kalian pernah mengembangkannya ataupun tidak, tapi sekurang-kurangnya kalian punya sense. Apakah pengembangan sistem informasi di Indonesia ini mengikuti siklus SDLC atau bukan? Kira-kira. Ratu, ngikuti atau tidak? Gitu aja, feeling aja. Kalau saya sih bilangnya ya itu tergantung Pak dari kondisinya pas kayak Pak. Bukan cuma harus ngikutin yang SDLC atau gitu. Ya, itu jawaban seorang politisi. Silahkan yang lain. Immanuel gimana, Immanuel? Ya, di Indonesia ini mengembangkan sistem informasi mengikuti SDLC atau bukan?
Kebanyakannya chat. enggak, Pak. Di chat ada yang jawab nih, Prof. Bu Fitri karena mikrofonnya bermasalah, Bu Fitri menjawab kalau di tempat bekerjanya mengikuti SDLC, Prof. Oke. Kalau Daniel bilang enggak ya, Daniel? Iya Pak, saya ngelihatnya kebanyakan ya. Jadi kebanyakan tuh pengennya tuh beli yang udah jadi Pak. Gitu. Jadi tinggal use aja gitu. Memang tadi kalau kita ngomongin organisasi kan memang ada banyak kebutuhan organisasi Pak, dan masing-masing punya apa istilahnya segregasi dari duty lah gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin project, kalau ngomongin organisasi besar gitu ya, pasti akan memang dari inisiasi gitu, siapa yang butuh requirement. Tapi pada umumnya kalau yang secara umum ini kebanyakan dia lihat yang udah jadi gitu Pak. Pokoknya ada apa sih dan saya butuh ini tuh bisa match nggak gitu. Paling nanti makanya lebih banyak di customize jadinya Pak ujung-ujungnya Pak. Pas saya ngeliatnya gitu sih Pak. Oke. Baik, wah ini menarik ini ya. Saya tampung aja dulu ya semuanya nih. Udah 2 pertanyaan. Nah, pertanyaan ketiga nih gongnya. Apakah sistem informasi yang dibangun ya yang mengikuti SDLC lebih baik atau lebih buruk dibandingkan yang tidak mengikuti SDLC? Nah, ayo, siapa yang bisa jawab? Ngerti nggak pertanyaannya? Daniel, apa Daniel? Kamu kelihatannya pengalaman ini. Enggak sih, Apakah Pak. sistem informasi yang dibangun melalui proses mengikuti SDLC lebih baik atau lebih buruk dibandingkan dengan yang tidak mengikuti prosedur SDLC? Kalau menurut saya sih Pak, emang lebih baik yang mengikuti prosedur SDLC Pak. Karena artinya kita udah inilah ya, artinya planningnya gitu, semua tahapan itu kita udah kita ikutin lah gitu. Jadi itu lebih antisipatif gitu Pak. Itu kalau yang lebih baiknya ya. Tapi untuk kondisi sekarang itu tidak menjadi buruk juga kalau kita memang langsung banyak memotong-motong beberapa tahapan yang memang sesuai kebutuhan gitu Pak. Jadi ujung-ujungnya jadi jawaban politisi sih Pak. Memang tergantung Pak. Oke. Saya boleh jawab? Boleh. Saya Fitri, Pak. Ya, monggo. SDLC itu kan Software Development Life Cycle. Nah, saya sih karena udah maksudnya pengalaman di 25 tahun Pak mengembangkan sistem. Itu kalau nggak pakai itu pakai apa ya gitu kan. Saya sih udah yang begitu sih Pak. Artinya meskipun misalnya di tahapan-tahapannya itu ada kita lakukan perpendekan atau perpanjangan, even kita beli sistem yang code solution aja yang udah jadi aja, kita pasti melalui tahapan itu karena mulai dari blueprint design, jadi blueprint design, mulai dari gather requirement, kemudian blueprint design, setelah blueprint design dilakukan, lalu kita coding aja yang jadi opsinya, apakah kita mau coding atau tidak. Kalau itu sistem mau langsung kita pakai, berarti tidak perlu ada development, tidak perlu ada coding. Lalu setelah itu kan perlu dites. Itu sih kayaknya harus deh Pak. Testing itu is a must. Habis testing kemudian nanti kalau ada feedback, ada perbaikan-perbaikan, muter lagi, balik lagi gitu. Nah cuman memang sekarang masanya adalah SDLC itu tetap dilakukan. Metode waterfall itu tetap kita lakukan. Cuman karena sekarang tuntutan bisnis yang semakin tinggi, perubahan semakin cepat, maka siklusnya itu yang kita perpendek. Kalau dulu kita deliver sebuah produk itu harus sebuah proyek yang berbulan-bulan sifatnya, sekarang ada yang namanya MVP, Minimum Viable Product. Jadi ada produk-produk yang bisa kita deliver secara cepat, sesuai dengan kebutuhan bisnis tanpa harus menunggu the whole produknya selesai. Tapi kalau menurut saya SDLC sih harus ya, karena itu emang tahapannya pengembangan sistem sih. Kan nggak mungkin juga ujuk-ujuk ada sistem gitu. Pas ada kebutuhan dulu, lalu ada desain yang menggatukkan atau memapping antara sistem yang udah ada sama kebutuhan, kemudian muncul gap analysis. Dari situ kita akan membangun sesuatu pasti. Nah, pas bangun sesuatu, sekarang orang harus dilakukan testing dulu, cocok nggak ini produknya. Setelah testing, lalu training. Nah, tapi bahwa semuanya tuh jadi lebih cepat itu benar. Sekarang ini kita kalau implementasi sistem, karena saya udah pakai aplikasi open source yang udah jadi,
implementasi payroll yang dulu untuk 54 unit hotel bisa makan 2 tahun, sekarang cuma 3 bulan. Kayak gitu, Pak. Jadi itu sih jawaban saya. Thank you. Oke, terima kasih Mbak Fitriani, menarik ya. Seperti saya bilang tadi, ini susah untuk menjudge betul salahnya karena ada jawaban politisi tadi ya, tergantung gitu ya. Nah, saya ingin sharing di sini nih bahwa pertama dari grafik ini dulu ya, secara ilmiah, kalau kita ya membuat kesalahan ya, kalau kita membuat kesalahan di tahap-tahap awal ini ya, di problem identification, analisis, ya kita teruskan kesalahan itu, untuk memperbaikinya biayanya sudah mahal. Karena apa? Ya, kita udah membeli barang di sini. Taunya barang yang kita beli itu tuh tidak sesuai ya dengan yang kita inginkan. Adakah hal tersebut terjadi? Sangat banyak. Ya, sangat-sangat banyak. Ya, itu satu. Jadi, we have to be careful di tahapan-tahapan awal karena apa yang kita kerjakan ini ya akan membahayakan tahapan akhir yang manakala di situ kitanya sudah tidak begitu terlibat ya, tetapi ya mengakibatkan kerugian yang besar. Apa akibatnya kalau sekiranya kita sudah berada, katakanlah ekstrimnya, berada di tahapan implementasi. Biayanya ini nih, coba nih, udah hampir maksimum. Tahu-tahu yang kita beli itu tidak sesuai dengan yang diinginkan. Siapa yang disalahkan? Bukan vendor yang di sini. Yang disalahkan orang-orang yang bekerja di tahapan analisis. Anda bisa dituntut. Ya, itu satu. Nah, yang kedua ini tadi Mas Daniel ya dan Emmanuel. Kita di Indonesia ini, ya, saya bilang nih, kita di Indonesia ini suka melakukan langkah terbalik. Ya, kalau tadi Mbak Fitriani di tempatnya benar-benar melakukan tahapan SDLC, ya mungkin itu 1 dari 1000 gitu ya. Kenyataannya itu kita mendingan kita beli dulu, habis itu kita cocok-cocokin. Ya, saya pernah bekerja di suatu institusi yang sangat terkenal, kaya raya, beli ya, nggak usah disebutkan nama produknya, tapi itu financial application. SAP. Ini ada rekamannya loh, nanti saya kena undang-undang ITE ya. Nggak apa-apa, Pak. Ya, rahasia umum ya. Ya, kita dibeli dulu, dicocok-cocokin, ternyata bisnis prosesnya nggak ada yang match. Dan kalaupun dirubah, perubahannya itu di Indonesia ini sampai ke undang-undangnya dulu yang mesti dirubah. Kalau sudah undang-undang dirubah, kita berurusan dengan anggota DPR ya. Wah, susah lagi itu ya. Panjang sekali. Nah, ini makanya ya ngeri-ngeri sedap belajar ya building information system ini di Indonesia ya. Ngeri-ngeri sedap. Ya, saya itu udah sering kali di pinggir-pinggir jurang begitu ya. Tapi makanya saya mau mengisi materi ini nih diundang sama Mbak Friska, ingin sharing kepada mahasiswa ya, yang tadi jawaban politisi tadi tergantung, hati-hati. Kalau tergantung kampung tengah, artinya ini berperang dengan dapur, dengan perut, dengan ini ya, wah kita bisa kejerumus gitu ya. Tapi kalau tergantung dengan yang lainnya lagi, saya nggak tahu gitu ya. Makanya hati-hati. Ya, saya udah sering sekali ya tidak apa istilahnya ya, kokoh lah gitu ya, tidak tergoncang ya dengan yang sifatnya tadi tergantung ya, bahwa secara akademik ya inilah tahapannya seperti kata Mbak Fitriani tadi gitu ya. Mau dipercepat bisa, ya mau diperlambat bisa ya. Tapi accountability kita tetap harus kita pertahankan bahwa. Mungkin saya tambahin Pak. Oke. Nggak pakai ini, udah pakai ini aja kita gagal, gimana nggak pakai gitu. Saya gitu aja. Iya.
Ini malah terpancing ini yang lain-lainnya ya. Nah, tapi bukan berarti kita nggak perlu belajar information system development ini atau building Ya, information system ini harus ya. ya, Makanya ya. ini di akhir begini saya tunjukkan grafik-grafik seperti ini supaya kita ikut memikir. Nah, nanti di lapangan ya orang pun bisa saja tidak jadi menggunakan kita karena kita wah lama banget tuh SDLC. Gue pengen besok udah ada nih. Apalagi nih kalau di pemerintahan itu anggarannya ini udah mesti dipertanggungjawabkan minggu depan ya, tutup anggaran. Tapi duit kita masih sisa. Ya. Udah banyak sekali barang-barang dan sudah banyak kawan-kawan saya yang masuk penjara gara-gara hal itu ya. Banyak. Mungkin bukan kawan-kawan kalian, mungkin senior kalian, tapi kawan-kawan saya ya, udah banyak ya, nggak perlu disebutkan, nggak boleh ya, jadi kode etiknya seperti itu. Oke ya, jadi terima kasih untuk yang menjawab tadi gitu ya. Saya hanya memancing cara berpikir kalian saja bahwa ilmu ini nih harus kita pegang teguh, tapi di lapangan nanti tentunya kita tetap bukan tergantung. Ada fleksibilitas, betul ya. Misalnya tadi kita mau cepat, ya udah pakai rapid prototyping, ya. Itu, oh kita mau cepat, oh kita bisa pakai artificial intelligence. Nah itulah yang saya akan tunjukkan di akhir slide saya ini. Dengan artificial intelligence saat ini nih yang mengandalkan big data, syaratnya big data, ya. Kita dengan mudah cepat menangkap apa kebutuhan si customer, apa kebutuhan si pelanggan, ya, dengan melihat patternnya atau pola, dengan melihat trennya, kecenderungannya segala macam. Nah, selama kita memang punya big data yang cukup untuk mengasih pelajaran kepada sistem atau mesin. Nah, inilah yang namanya machine learning yang merupakan bagian dari artificial intelligence. Yaitu ilmu yang saya pelajari 30-an tahun yang lalu, yang sampai di Indonesia waktu itu nggak mungkin saya terapkan. Karena apa? Teknologi waktu itu terbatas, memory size saja kita itu masih pakai floppy disk, sekarang memory size di cloud itu hampir tidak terbatas. Computing power, dulu itu tuh saya membalik matriks 1000 kali 1000 saja, perlu 3 bulan, sekarang 1000 kali 1000 bisa 1 detik, ya. Kemudian pertumbuhan data, dulu itu kita mesti ngumpulin, sekarang nggak usah ngumpulin, datang sendiri, ya. Jadi berubah total. Nah, kembali lagi, teknik, metode, teorinya remain the same. Regression itu udah puluhan tahun, ya, naive Bayesian itu udah puluhan tahun. Nah, dengan teknik-teknik machine learning, tapi dengan catatan kita punya data yang kita kumpulkan dari waktu ke waktu, namanya temporal, dari suatu tempat ke tempat lain, namanya spasial, ya. Beberapa tahapan-tahapan yang diperlukan di dalam SDLC tadi bisa kita percepat. Dan yang cepat itu bukan berarti tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Kalau kita lihat di sini, misalnya, ini contoh ya, di tahun 2014 kita untuk softwarenya ya, bukan untuk sistemnya, kita mempropose satu metode baru namanya R2FM ya, Requirement Analysis in Software Product Line for E-Government Application, khusus untuk aplikasi e-government. Ya, ini mahasiswa S3 saya yang udah lulus 2014. Ya, ini Vika pasti tahu. Nah, kemudian kita lihat nih, ya, yang saya kembali tadi ke suatu sistem informasi, kalau dipetakan kepada organisasi apapun, lebih kurang dilihat dari bentuk segitiga ini. Paling bawah itu yang namanya transaction, ya, yang di tengah itu manajerial, yang di atas itu top management ya, atau strategic management. Sama ini semuanya, nggak berubah. Nah, yang berubah itu di sini dia. Dengan adanya berbagai macam computing power yang bertambah, ya tadi ya, misalnya big data, connectivity, dan sebagainya, kita dengan mudah mengintegrasikan. Jadi integrasi itu pun sudah hadir di hadapan kita, namanya ERP. Ya, bentuk dagangnya salah satunya tuh yang kalian sebut tadi, SAP, Oracle, ya, punya semuanya.
Nah, enterprise resource planning ini sebenarnya adalah gabungan dari semua sistem informasi yang mungkin ada di dalam suatu organisasi. Nah, dengan teknologi sekarang ini semakin mudah. Ya, nah pada saat yang bersamaan, ya sistem tersebut bisa belajar. Ya, dia mempunyai kemampuan intelligence. Belum sesuatu itu terjadi, dia sudah bisa mengantisipasi. Nah, inilah yang namanya business intelligence, yang kalau dalam satu organisasi namanya business intelligence, kalau di dalam bentuk software secara umum namanya sistem intelijen. Oke, ya ini contoh-contoh keluarannya. Kalau yang paling bawah transaction, kerjaannya berulang-ulang, keluarannya tabel-tabel. Ya, makin banyak tabelnya sekarang, makin bagus karena akan menjadi input untuk big data. Kemudian di level manajerial, ya setiap divisi punya manajer, divisi marketing punya manajer marketing, divisi production punya manajer produksi. Ya, dia melakukan rekap setiap hari, per minggu, per bulan dan sebagainya, sehingga dia tahu apakah ada kecenderungan naik, turun atau sama. Nah, semuanya digabung ke atas namanya dashboard, ya sehingga strategic management bisa melihat, oh ini production meningkat, tapi kok marketingnya menurun. Nah, dia bisa mengambil tindakan apa. Oh ini productionnya meningkat, tapi marketing menurun, tapi pada saat yang bersamaan produk acceptance kita di customer meningkat. Wah, ini kenapa? Mau dipertahankankah? Mau ditutupkah? Ya, dan sebagainya. Nah, inilah yang gong dari suatu sistem informasi. Ya, ini theoretical foundation-nya itu ini yang kita buat untuk di kegiatan saya yang lain yang namanya ini early warning system untuk waste management, ya. Smart waste management untuk smart city umumnya. Ya, jadi kita membangun sistem informasi untuk penanganan sampah, ya. Jadi sampah itu tidak perlu tiap hari dump truck-nya mengambilin ke tong sampah karena kecepatan penuhnya tidak sama. Nah, apa yang kita lakukan? Kita pasang CCTV IoT di setiap tong sampah, ya dikirim servernya, datanya ke server, sehingga kalau udah mulai penuh, dump truck-nya dikirim untuk menjemput. Nah, tidak berhenti sampai di situ. Pada saat yang bersamaan waktu data dikirim ke server, kita sudah melakukan komputasi, klasifikasi. Ini jenis sampahnya apa? Sampah organika, sampah plastik kah, kaca kah, dan seterusnya. Ya, sehingga pada saat yang bersamaan waktu dia dikumpulkan di suatu tempat penampungan sampah, sudah diklasifikasikan. Nah, ini mulai ada artificial intelligence di dalamnya. Nah, setelah diklasifikasikan, langsung diproses. Apakah di-reduce, di-reuse, di-recycle, ya, dan seterusnya. Ya, ini yang kita buat. Nah, ini publikasi saya salah satunya, ya, yang kita sambungkan dia ke value chain. Jadi seperti supply chain. Ya, sebenarnya supply chain dan value chain itu mirip. Anda bisa lihat ini nantinya, ini di dalam slide Zoom ini tidak begitu kebaca, tapi di sini kelihatan aplikasi-aplikasi apa saja yang dibutuhkan di kegiatan primary maupun yang di secondary di dalam value chain tersebut. Ya, tadi contohnya kita terapkan di dalam smart waste management itu mulai dari rumah tangga ke tong sampahnya rumah tangga, ke tempat pengambilan oleh dump truck, ke tempat pengumpulan, ya ke processing, ke final product, recycle dan sebagainya, itu tersambung semuanya di dalam suatu sistem value chain. Nah, ini bagian dari jualan kita, ya. Silakan Anda mau pakai idenya untuk membangun smart city, ya. Jadi sebenarnya ada beberapa sistem informasi yang tergabung satu sama lain, ya, membentuk suatu enterprise system. Ini salah satu contoh. Nah, ini dia bentuk desainnya, ya. Kalau Anda lihat di sini ada dashboardnya, bahkan sudah, ini yang saya bilang, kalau di desain ini nih kita sudah implementasikan, beli teknologinya tahu-tahu salah, bayangkan mesti beli dump truck, padahal kapasitas volume sampahnya katakanlah 2 ton, cukup mobil box. Tapi karena kita ingin membelanjakan uang proyek yang sudah tersedia,
dan komisinya besar, kita beli dump truck yang gede, ya, overshoot namanya. Atau sebaliknya, volume sampahnya itu tuh sebenarnya satu dump truck, ya, tapi asalkan proyek ini jalan karena uangnya sisanya sedikit, walaupun nggak sesuai, kita beli aja lah mobil box, ya, overshoot, ya, undershoot namanya, ya. Jadi yang seperti ini nih contoh yang saya bilang grafik saya tadi. Wah, di tahapan implementasi kita benar harus hati-hati, ya, pastikan apa yang kita beli itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Banyak sekali tantangan, banyak sekali godaan, ya, apalagi kalau vendor-vendor ini, mohon maaf, itu juga teman-teman saya banyak yang memberikan diskon besar-besaran, komisi besar-besaran, dan sangat menggiurkan, ya. Nah, tapi kita nggak mau dicela orang setelah itu. Wah, ini gara-gara Prof. Ucok nih yang memimpin, jadi ya proyeknya terbengkalai. Kita nggak mau. Oke. Nah, ini dia yang baru saya desain ini sama Mbak Vika juga. Ya, bagaimana kita menggunakan setiap tahapan mulai dari tahap 1, 2, ya. Mulai dari human dan machine interaction, membangun dataset, ya, kemudian membangun framework ini menentukan desain, nah, sistemnya seperti apa, desainnya kita implementasikan, ya, kalau dalam organisasi berbagai macam aplikasi begini, kemudian dihasilkan, digunakan, dapat berbagai macam visualisasi. Siklus 1 sampai 7 ini, ya, setiap tahapan, setiap tanda panah ini itu sangat memungkinkan diotomasi, ya, menggunakan kemampuan artificial intelligence, terutama machine learning. Nah, inilah yang nanti sistem secara otomatis belajar, dia bisa lebih pintar dari manusia. Ya, nah, kemudian kita coba bangun scorecard matriksnya, ya, kita buat klasifikasinya, buat variabelnya, dan hasilnya itu tuh, ada yang ketinggalan satu nih, ya nggak apa-apa. Ya, nanti berupa sarang laba-laba. Ya, kita tahu di suatu daerah komponen apa yang kurang, ya, komponen apa yang sudah cukup, ya, sehingga dirumuskanlah kebijakan yang tepat sasaran, tidak asal-asalan. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan di akhirnya juga nih ada pertanyaan, gampang-gampang susah, susah-susah gampang, silakan nanti dibaca. Nah, kita masih punya waktu sekitar 5 menit, monggo kalau ada yang mau bertanya. Saya keluar dari share screen. Oh ya, Pak, tadi ada yang nanya Pak di chat Pak, si Balatu ya. Contoh software apa yang sering digunakan sebelum ini desain sistem informasi yang sifatnya itu otomatisasi gitu Pak? Ini dari Balatu. Ini dari Balatu pertanyaan. Ini dari Balatu, Pak. Kok saya, oke, saya lihat. Oh, dari mana nih ya? Ntar. Mana pertanyaan yang nggak ada di chat? Yang Ulangi ini, lagi. Prof, contoh software apa saja yang sering digunakan sebelum mendesain sistem informasi yang bersifat otomatisasi? Oh ya, banyak. Sekarang ini nih tadi ya seperti kayak extreme programming, campur ini antara sistem development life cycle dengan software development life cycle tadi. Ada yang menggunakan Scrum misalnya ya untuk mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan si users dengan cepat gitu ya. Kemudian kalau dulu itu di zaman saya itu ada namanya Rational Rose ya, punya IBM. Saya agak ketinggalan tuh informasi berbagai macam produk-produk tool-tool yang ada ini ya. Yang saya sekarang tune in itu lebih banyak di artificial intelligence-nya. Ya, misalnya untuk kita mengklasifikasikan kebutuhan users. Oke, sebelum klasifikasi katakanlah untuk mengidentifikasi kebutuhannya si users, ya kita menggunakan berbagai macam teknik di dalam machine learning, bisa berupa regression, bisa berupa SPM, bisa berupa K-means ya dan sebagainya, dan tool-toolnya banyak yang berbayar maupun yang tidak berbayar seperti Keras, Azure, dan juga penggunaan big data seperti Hadoop, Tableau ya dan seterusnya. Banyak sekali. Saya nggak hafal satu persatu,
Tapi saya sarankan mahasiswa ini nih mungkin dari Mbak Priska ada 1 atau 2 tools yang mereka bisa gunakan untuk bermain-main begitu ya, supaya tidak terlalu teoritis ya, harus berani ngoprek-ngoprek menggunakan teknik tool-tools yang sudah ada. Bahkan juga untuk data-datanya bisa kita pakai dataset yang sudah ada ya, sehingga kita familiar lah apa sih yang dimaksud dengan identifikasi users, apa yang dimaksud dengan klasifikasi pengguna, apa yang dimaksud dengan prediksi sesuatu ya, dan seterusnya. Itu saya yang sekarang lebih tune in. Tapi dalam tahapan analisis yang model-model kayak Scrum, apalagi dulu ya saya ingat itu rational rules karena saya pakai itu ya dan sebagainya, itu saya nggak tahu apakah ada yang baru gitu ya, terutama untuk extreme programming. Gitu Mbak Priska. Oke, terima kasih Prof. Mungkin saya buka lagi sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Bapak, Ibu, Mas, Mbak? Sudah cukup jelas? Jelas, Bu. Oke. Kalau gitu mungkin Prof, sebentar ya Prof, saya ini keperluan absensi Prof. Ini harus mengisi absensi terlebih dahulu. Hari ini ada 27 yang hadir. Di sini tadi saya download ada beberapa ya, tapi yang tidak hadir. Mervin, apa bisa dibantu tolong cek ya? Berarti benar ya? Kalau saya cek sih ini jumlahnya sesuai. Oke, Bu. Oke, Saya tinggal izin untuk gitu ya. Udah di passwordnya ya, kok nggak bisa silakan. ya? Mervin approve dulu dong. Kan tadi saya udah kasih kontrolnya. Oh, udah ya. Bentar, Bu. Ngulang lagi, Bu, karena Tadi saya ganti device nggak masalah ya? Bu Fitri ya? Fitri udah masuk sih tadi. Masuk. Gama. Ya, Iya, Fitriani masuk. Udah Bu. masuk. Oke, thank you. Siap, Bu. Nah. Cuma terhitung telat aja sih, Bu, merah. Ya emang telat, Bu, tadi. Sebentar, Bu. Ini agak lambat ya. Ya, ini sebentar, baru Bu, level sebentar. 1. Gimana, Prof? Ya, ini baru level 1 ngumpulin data. Ya, harusnya di level 2-nya sudah mulai ada analisa data. Kenapa orang ini terlambat? Ya, apakah keterlambatannya ini sudah merupakan pola dia sudah minggu keberapa begitu ya. Nah, sehingga nanti kalau ketemu mahasiswa yang karakteristiknya lebih kurang sama, kita sudah punya solusi untuk model-model orang yang seperti ini misalnya ya. Nah, itu menarik ya kan. Ini bukan hanya satu mata pelajaran ini, banyak pelajaran yang lain. Jangan-jangan konsisten dengan yang lain begitu. Nah, sebelum berlanjut terus ya, yang terlambat, yang macam-macam lah, yang bertanya atau apa, itu harus ada yang namanya preskripsi ya, mesti ngapain kita. Nah, kita gini ini artinya yang punya gawe, dosen, pimpinan dan sebagainya ya. Nah, ini kecil-kecilan yang harus kita terapkan. Sekarang ini nih eranya seperti itu ya. Nanti ada angkatan berikutnya, layanan kita akan lebih meningkat. Sehingga ya bisa saja dia akan terlambat terus karena satu dan lain hal begitu. Jangan buru-buru kita penalti karena dia bisa compensate ya, ini the power of IT. Dia bisa compensate keterlambatannya itu tadi. Misalnya dia akan mendengarkan rekaman ini kembali dan dibuktikan dengan tugas-tugas yang kita berikan, dia bahkan bisa lebih baik menjawabnya. Nah, hal-hal seperti itu contoh-contoh solusi ya, dan perubahan mindset dan culture tadi. Kan kalau hanya absen aja tahap 1 gini kan seperti kita yang tradisional saja ya. Terlambat 15 menit nggak boleh masuk gitu ya. Padahal ya itu tuh maksudnya mungkin tidak mau terlambat juga gitu. Nah, dibuktikan ya.
dibuktikan dia bisa mengikutinya melalui recording ya dan sebagainya. Ini contoh aja ya, contoh masalah sebenarnya yang sehari-hari kita menganggap tidak masalah karena we are doing it administratively. Nah, ini sekedar ini aja gambaran aja Mbak Friska. Terima kasih. Menarik kok. Terima Sistemnya udah kasih, canggih tuh Prof. saya lihat. Woi, hebat sekali. Tapi kalau didiamkan sampai di situ aja sayang ya. Karena itu Mesti tujuannya diolah pasti ya, Prof. ya. Oke. Oke, Prof. Sebelum diakhiri, Prof, ini ada satu pertanyaan dari Mbak Mariam. Bertanya di chat, kenapa kualitas software kadang tidak sesuai harapan konsumen, padahal sudah melalui tahap yang panjang seperti manajer proyek, sistem arsitek, dan juga analisis bisnis. Ya, karena itu tadi seringkali kita di tahapan terakhir yang duitnya itu banyak ya, ini agak sedikit sarkastik ya, kita nggak melihat lagi apa yang sudah dianalisis, apa yang sudah dirancang. Yang kita lihat itu hanya keputusan karena kita punya kuasa, kita yang punya uang, ya udah beli aja. Nah ya kalau kita mau berprasangka buruk ya di balik itu tuh memang ada transaksi-transaksi tertentu. Ini yang sering terjadi yang saya bilang tadi bahwa di Indonesia ini kita lebih suka jalan terbalik. Ya beli dulu baru dipikirin untuk apa ya, banyak itu, bukan hanya software saja, rumah pun ada, buat dulu baru dipikirin untuk siapa, makanya banyak tuh rumah-rumah transmigrasi terbengkalai ya. Kalau software hardware itu ya di awal tahun 2000-an mulai dari tahun 90-an lah ya, banyak tuh di kantor itu tuh belum dibuka. Bahkan kenapa nggak dibuka di zaman dulu nih ya, saya cerita, yang namanya komputer itu satu komponen, yang namanya operating system itu komponen yang lain lagi, yang namanya aplikasi itu komponen yang lain lagi. Nah, di dulu itu zamannya dia beli komputer, bisa nggak digunakan kalau nggak ada operating systemnya? Nggak bisa. Ya. Nah, ditunggu anggaran tahun depannya lagi. Begitu dibeli tahun depan, oke, sekarang sudah ada komputernya, sudah ada operating systemnya. Sudah bisakah digunakan? Nggak bisa, karena nggak ada aplikasinya. Baru di tahun ketiga beli aplikasinya. Begitu aplikasinya dibeli, ya operating systemnya sudah kadaluarsa, mesti di-upgrade lagi. Nggak ada anggaran untuk itu. Nah, saya mengasih contoh ini jadul ya, zaman dulu, tapi pola-pola seperti itu masih terjadi sampai detik ini. Ya, itulah dia. Makanya kita juga waktu itu menyarankan KPK jangan hanya mengaudit barang, tapi yang diaudit juga fungsi. Kalau ada beli barang tidak berfungsi, orang itu terjerat secara hukum. Nah itu bagian dari perjuangan kita di sisi lain ya, IT dengan hukum. Ya, menarik juga itu didalami. Oke. Gitu Mbak Friska. Baik, Prof. Terima kasih. Mungkin ada lagi Bapak Ibu sebelum kita akhiri. Sebelumnya mungkin kita foto bareng dulu ya bersama Prof. Ucok. Nih jarang-jarang loh Bapak Ibu. Prof. Ucok tuh sibuk sekali. Sulit menjadwalkan waktunya. Buat materinya, jadinya nggak optimal ya. Mohon maaf ya, Prof. Apa? Kita foto dulu ya. Ada 2 kali ya Bapak Ibu. Jadi senyumnya 2 kali. Tunggu, Bu. Oh. Iya. Oh, oke. Udah bisa on ya, Bu, kameranya. Iya. Saya pakai kacamata. Kalau nggak kelihatan matanya sembab. Oke, saya foto ya. Lembar pertama 1, 2. Oke, tunggu sebentar. Tahan senyumnya sampai besok ya, Bapak Ibu. Nih, satu lagi. Lembar kedua 1, 2. Oke. Oke, Prof. Ucok, terima kasih sekali atas kehadirannya, sangat menginspirasi sekali. Dan Bapak Ibu, Mas Mbak, nanti mohon untuk mengisi kuesioner penilaian dari yang sudah dikirimkan di email untuk narasumber kita yang sangat luar biasa.
Prof. Ucok hari ini. Terima kasih banyak ya Prof. Ucok, walaupun di Terima tengah kasih ya. kesibukannya masih Ya, menyempatkan. ya. Selamat Izin malam saya Prof. keluar Sehat ya. selalu Prof. Elif, oke. Malam, Prof. makasih. Belajar pada Terima kasih, Prof. mahasiswa MMT ya. Oke. Terima kasih, Ya, Prof. mari. Terima kasih, Prof. Prof.